Goblok. Orang dikandani goblok keratan teh dikandani. Maklum ustaznya Ahmad A. Sukino. A titik leren Sukino terus bahaya terus. A titik leren Sukino. Terus bahaya coba dia terus. Itu yang memuji-muji Rasulullah. Sehingga setiap ada qasaid madaih nabawiyah disebut burdah. Sehingga setiap ada qasidah yang memuji-muji Nabi Muhammad disebut qasidatul burdah. Yang paling terkenal burdah di Syekh Abi Sa'id Al-Busiri. Ini orang Maghribi tapi wafat di Iskandaria tahun 860 sekian. Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jaromin muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami famali aynayka in kulta fufahamata wa mali qalbika in kulta stafiq yaimi ayah sabu anna hubba mukatimu ma baina munsajimin min huwa muqarimi laulal hawa lam turik dam'an ala tala wala araqta li dzikri bani wal alami. Kalau nggak paling ingat tadi seneng sangat tuh saya pusing-pusing geremeng burdan paling seneng. Amin tadakuri jironim bidi sabi. Abu Sa'id Al-Busiri sakit stroke tidak bangun dari tempat tidur 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Lajeng beliau nazar pengen damel qasidah memuji-muji Rasulullah. Kata Rasulullah wis gawenan 1 minggu jumpa lagi sampun selesai kula damel qasidah delok wacanen aku pengen krungu dibaca diusap-usap famasah jasadahu diusap-usap badannya besoknya sembuh. Itu menunjukkan Rasulullah ridho mendengarkan qasidah burdah pujian terhadap beliau. Amin tadakuri jironim bidi salami. Mengapa engkau mengeluarkan air mata tiada henti-hentinya? Apakah karena engkau rindu pada kekasihmu yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat di siang hari angin bertiup kencang panas di desa Kazimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa dua matamu tidak bisa tidur? Kenapa hatimu resah, tidak enak makan, tidak enak tidur? Kenapa? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Tidak bisa kamu sembunyikan. Pasti. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar aku sedang mabuk cinta. Tapi kalau engkau sampai penyakit, sampai cintaku mendatangkan rasa sakit, menjadikan penyakit. Tapi kalau kau tahu siapa yang sedang kucintai, pasti engkau akan memakluminya. Siapa sih yang kau cintai sampai mabuk segitu? Sampai gak enak makan, gak enak tidur, air mata bercampur darah. Yang sedang kucintai adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyun al-Amirun Nahi Fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami Huwal Habibul ladhi turja syafa'atuhu Likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Yang sedang kurindukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wal Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Kauni wal Wujud. Nabi kita yang berharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi malapetaka musibah yang sulit untuk kita hadapi kecuali pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti burdah ini yang terkenal ini berarti menandakan ulama dulu berlomba-lomba menggubah syair, menggubah qasidah, memuji-muji Rasulullah karena memuji Rasulullah itu sunnah bukan bid'ah. Tapi biar aja yang ngatakan bid'ah biar yang dapat syafaat khusus orang NU saja. Yang lain tidak ada, tidak syafaat mereka. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Biar NU saja dapat syafaat. NU saja dapat barokahnya Maulid Nabi. Yang lain jangan. No way. Syafaat. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor.
semua suku Mudhar nenyek Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, Muhammad Syair, semua suku, satu suku itu. Akhirnya Kanjeng Nabi denduk, lajeng nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah atau berikan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti engkau berikan kepada tahun kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik hitung tahun. Benar, 7 tahun paceklik, gak ada pangan, gak ada air, gak ada hujan. Terpaksa suku Mudhar, pemimpin-pemimpinnya serombongan sowan datang Madinah dipimpin oleh ketuanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Dari Mudhar. Nabi kaget, mungkin usai kita tekolennya. Ada apa ke sini? Ada apa ke sini? Maksudnya apa Pak? Engkau datang ke sini. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra'u tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabi 'an tifli. وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعة تزحزح عنا والشفاعة في الآل. Ada apa kamu kesini? Atainaka, kami datang kepadamu Muhammad, litarhamana, agar engkau merahmati kami. Jalur rahmat dan Kanjeng Nabi, betul Gusti Allah loh. Kanjeng Nabi ini betul Gusti Allah betul. Saupama kau salah, Kanjeng Nabi pasti larang lu. Ojo jalur rahmat aku, yang Gusti Allah, betul itu. Ini jalur rahmat aku bid'ah, misalkan itu bid'ah, dolala, finnar, betul itu. Kami datang kepadamu mengadu bahwa sudah 7 tahun tidak ada gandum. Di sab'i sini waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu meninggalkan garis-garis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Yang gagah berani barsar pagar Musa lemah mulai karena kelaparan. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istiqamatan minal ju'i, karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handol yang pahit itu di padang pasir itu. Fa'anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat berlindungku urusan agama dan urusan dunia. Coba kalau itu salah, jangan berlindung pada saya. Bid'ah, dolala, finnar, boten ibu. Malah setelah mendengar itu Kanjeng Nabi dongakkan mereka, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat, jangan hujan bawa malapetaka atau banjir atau kecelakaan. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Nah, ada orang yang mendengarkan saya waktu ceramah begini tanya, saya baca dari mana? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada gitu. Kitab tadi baca sampai apa? Khulasatun Nuril Yakin. Yang nggak ada mas. Khulasatun Nuril Yakin 45 halaman itu loh. Yang nggak ada. Terjemahan lagi dibaca. SAG itu maklum SAG. Sarjana Alam Gaib. Muridnya Pak Abu Hafsin balik. Kalau ente ingin tahu cerita begini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk li Abi Ja'far Ibni Jain At-Tabari 10 jilid. Tarikh Khaldun 14 jilid. Atau yang modern wis, Tarikh Al-Hadar Islamiyah Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Baru tahu ada cerita sendakik-ndakik ngeten iki. Maca namung khulasatu. Aduh ya Allah, SAG pinter ora bodoh ora umum. Nah, oleh karena itu kita harus yakin prinsip kita yang paling benar dalam beragama, tawassul, maulid Nabi, ziarah kubur, istighotsah harus kita pertahankan. Itu kepribadian kita NU. Orang lain nggak senang, alhamdulillah, ben orang ibu tok yang senang.
Jelas sekali, malah lebih jelas, malah gampang. Yang nggak senang berarti diragukan itu. Oleh karena itu kita yang paling benar. Dan di dalam memasuki era globalisasi ini, terutama wilayah Jawa Tengah, asrul ulama, era globalisasi mali'un bitta'arudat wa tanaqudat, era yang penuh dengan paradoks, pertentangan. Di satu sisi waslal insan ila qimmatil ilmi teknologi. Di satu sisi era sekarang manusia mencapai ilmu pengetahuan yang luar biasa, malam yasil min qabl, yang dulu tidak pernah tercapai oleh manusia, sekarang bisa dicapai dengan kemajuan internet, kemajuan IT yang luar biasa. Dunia menjadi kecil, dikecilkan oleh sistem teknologi informasi yang disebut IT. Menjadi kecil sekali dunia ini. Tapi di sisi lain juga asrul ulama ini mali'un bisyawad wal inhilal wal fusuq wal fujur wal nifaq wal kufur. Era sekarang era yang penuh dengan penyimpangan, kefasikan, dan apalagi kemurtadan. Yang jelas akhlak moral hilang semua, baik dalam berpolitik, bukan hanya berpolitik yang hilang moral Pak Mahfud, tapi juga dalam berbisnis hilang semua moral kita ini. Coba bayangin, kalau orang Yahudi satu dibunuh, geger dunia ini, PBB rapat, Dewan Keamanan sidang. Tapi kalau umat Islam senegara ditembaki pun nggak mana bisa, dizolimi. Ya kalau PBB rapat, terus keputusan mengutuk, tindakan nggak ada tindakan. Yahudi satu, qutila Yahudiyyun wahid dajjal alam, wasama PBB. Tapi kalau qutila sya'bu muslim bikamili, satu bangsa orang Islam dibunuh semua, nggak ada ceritanya itu ada penolong atau penyelamat atau ya paling ada keputusan itu yang kezaliman politik, kezaliman ekonomi. Sejak keputusan Bretton Woods bahwa negara-negara harus menggunakan collateral dolar. Jadi Indonesia ini kalau mau menerbitkan uang 1 triliun rupiah harus punya dolar simpenannya senilai 1 triliun rupiah. Bukan pakai emas, tidak menggunakan emas simpenannya itu, tapi menggunakan dolar. Nah kalau Amerika yang punya dolar, ya kalau dolarnya merosot tinggal bikin dolar aja terus. Kita harus nyimpen dolar, mereka karena uangnya dolar, kalau uangnya merosot, ya bikin aja dolar, minta dolar terus. Ini kezaliman dalam ekonomi. Setiap kita belanja pakai kartu Visa atau Master Visa internasional, itu pasti dolar kebagian, berapa sennya itu. Jadi jangan gaya enak pakai kartu, itu jelas memperkaya, menambah kekayaan yang punya dolar itu. Setiap kita gesek belanja sekian persen atau sekian sennya itu masuk ke sana. Itu keputusan dunia, kesepakatan dunia yang terkenal dengan Bretton Woods di tahun 60. Malah Presiden Kennedy itu dibunuh gara-gara menolak keputusan ini sebenarnya. Itu kezaliman dalam ekonomi. Korupsi, di mana-mana juga ada korupsi. Hanya kalau di barat di sana canggih korupsinya. Yang dikorupsi bukan anggaran negara, bukan beras, bawang merah, itu kampungan, korupsi itu kampungan. Bawang merah, daging sapi, kampungan itu. Di Amerika jangan kira nggak ada korupsi, banyak korupsi. Tapi yang dikorupsi itu tidak menyentuh perut rakyat. Yang jelas merugikan negara ya, tapi perut rakyat aman. Beras, gandum, roti aman itu sih, daging aman. Tapi semua korupsi juga banyak dimanapun, di Eropa, di Amerika pun banyak sekali. Hanya canggih korupsinya. Di kita masih kampungan, daging sapi, bawang merah, pupuk, dan korupsi masih kampungan. Insya Allah makanya kalau menguasai musuhnya bisa korupsinya canggih nanti. Hadirin saya hormati. Oleh karena itu, di era globalisasi, PBNU Pak Adnan Kiai Ahwani mencoba pertama manajemen al-infitah wa syafafiyah, open management dan transparan. Kita terbuka. Monggo, siapa yang ingin tahu dapurnya PBNU silakan. Itu bendahara kita, saya bawa bendahara umum, terutama di bidang keuangan, syu'unil maliyah, terutama di bidang keuangan. Silakan, siapapun ingin tahu uangnya PBNU ada berapa, masuk berapa, keluar berapa, ini bendahara saya bawa sini. Dan silakan
datang ke PBNU kalau